Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Belajar giat di waktu muda agar tua kelak tak merana. Masih bersama dengan Mr. X dalam channel Mana Suka Teman dan Sobat Belajar. Semoga bermanfaat. Hari ini kita akan membahas tentang kelas maya. Setelah membahas kelas maya, paling tidak kita bisa mengetahui pengertian kelas maya dan pemanfaatannya, model pembelajaran e-learning, mengidentifikasi komponen pendukung kelas maya, menjelaskan jenis perangkat lunak pendukung kelas maya. Pemanfaatan kelas maya. Kita ketahui di era sekarang ini teknologi itu sangat bermanfaat di bidang pendidikan. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita manfaatkan untuk bidang pendidikan teknologi tersebut, yaitu untuk memperluas jangkauan pembelajaran. Jadi tidak terpancang atau tidak terkotak hanya di ruang kelas. Yang kedua, meningkatkan kecepatan belajar. Dengan sumber belajar yang banyak akan lebih mudah mendapatkan informasi dan ilmu yang bervariasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pembelajaran. Awalnya kelas maya bukanlah menggantikan pembelajaran tatap muka, tetapi sebagai tambahan atau pengayaan atau enrichment ya. Tapi saat pandemi COVID itu menjadikan kelas maya menjadi alternatif untuk pelaksanaan pembelajaran secara pokoknya. Pembelajaran kelas maya mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam hal mencari, membaca, dan memahami materi dari berbagai sumber belajar digital, menyimpulkan, mencipta, dan berbagi baik pengetahuan yang telah didapatkan maupun hasil karya yang telah dibuat kepada kawan-kawan. Dan yang ketiga, berdiskusi dengan dan bekerja sama dalam kelompok secara virtual. Jadi dengan ada kelas maya itu akan lebih aktif dan kreatif paling tidak dalam hal 3 ini. Bisa memunculkan 3 hal ini. Lalu apa potensi kunci teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam rangka revolusi pembelajaran? Yang pertama tentu konektivitas. Jadi dengan adanya teknologi kita bisa mengakses berbagai macam informasi yang ada di dunia itu. Bisa menggunakan mesin pencari, bisa menggunakan di halaman web ya, halaman web atau di web. Yang kedua, fleksibilitas. Dengan adanya teknologi ini, belajar itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Mungkin yang perlu diatur adalah waktunya untuk belajar secara bersama-sama. Kalau belajar secara mandiri tentunya akan lebih fleksibel lagi. Tidak seperti kelas konvensional ya, di mana kelas konvensional itu harus dalam satu tempat, satu waktu tertentu. Yang ketiga, interaksi. Jadi dengan kelas maya ini kita bisa melihat evaluasi yang dilakukan itu akan ada timbal balik. Contohnya adalah tugas. Ketika seorang siswa mengirimkan tugas, bisa langsung di feedback atau diberi komentar oleh guru. Begitu juga untuk ulangan dan sebagainya. Kalau tidak sesuai mungkin diminta untuk mengulang kembali atau melakukan remedial. Yang keempat, kolaboratif. Dari situ bisa menumbuhkan komunikasi yang lebih banyak lagi ya di kelas maya. Dan diskusi maupun penyelesaian yang ada. Nah, ada post ini contohnya di Edmodo ya, ada postnya, terus di bawahnya mungkin ada komentar-komentar yang perlu didiskusikan. Yang kelima, peluang pengembangan. Jadi konten digital ini dapat dikembangkan seiring zaman. Jadi zamannya maju ya mungkin nanti teknologinya akan lebih canggih lagi atau akan memodifikasi teknologi yang sebelumnya. Yang keenam, motivasi. Jadi akan memunculkan motivasi yang awalnya kita belajar dari buku teks, di sana tidak ada gambar-gambarnya, tidak ada videonya, tidak ada suaranya. Dengan adanya teknologi informasi komunikasi, tentunya ini bisa kita gunakan untuk belajar. Ada video, ada audio seperti itu.
E-learning. Apa itu e-learning? E-learning disebut juga dengan online learning atau virtual learning atau network atau web-based learning, di mana e-learning ini merupakan lingkungan belajar yang mewadahi peran teknologi informasi untuk mendukung proses belajar. Jadi selama teknologi informasi dan komunikasi itu digunakan untuk media belajar, maka bisa kita masukkan ke dalam e-learning dengan beberapa ketentuan tentunya. Kalau menurut pakar, yang dimaksud dengan e-learning adalah penyampaian program pembelajaran, pelatihan, atau pendidikan dengan menggunakan sarana elektronik. Ini disampaikan oleh Derek Stockley ya. Ada pakar lain yang mengatakan e-learning itu sebagai penggunaan secara sengaja jaringan TIK dalam proses belajar mengajar. Ini disampaikan oleh Som Naidu di tahun 2001 karya bukunya. Oke, pengertiannya bagaimana modelnya? Kalau kita kutip dari Resti di tahun 1999, model e-learning itu dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya model agent, di mana model ini e-learning sifatnya hanya sebagai tambahan. Kelas utama adalah kelas konvensional atau tatap muka. Jadi model transisional plus atau dikatakan model tradisional plus, karena keberadaan e-learning itu hanya sebagai tambahan atau pengayaan. Yang kedua, model mixed atau blended, di mana e-learning ini merupakan bagian yang tak terpisah dari kelas konvensional. Kelas konvensional tetap ada, e-learningnya juga ada. Misal teori itu digunakan e-learning, sedangkan prakteknya dengan tatap muka atau kelas konvensional. Sedangkan untuk model yang ketiga yang ditambahkan oleh Resti adalah model daring penuh atau full online. Nah, jadi e-learning itu pembelajaran satu-satunya yang digunakan dalam kegiatan belajar. Jadi seluruh proses pembelajaran mulai dari penyampaian bahan belajar, interaksi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran dengan e-learning. Ada beberapa e-learning yang sudah muncul di dunia ini, seperti yang dirilis atau yang dibuat oleh Massachusetts Institute of Technology MIT kita bisa mengaksesnya itu di ujw.mit.edu ya. Di situ ada juga untuk kita belajar secara mandiri. Ada juga yang di universitas-universitas dunia itu juga di alamat www.edk.org ya. Atau di Universitas Harvard ya. Dia juga memunculkan e-learning. Kalau universitas di Jerman itu ada university.org. Ini ada beberapa. Tentunya di samping ini sekarang dengan adanya pandemi itu banyak sekali mengembangkan model e-learning ini, baik sekolah Anda maupun sekolah-sekolah yang lain. Fungsinya apa e-learning? Yang pertama tadi yaitu sebagai tambahan atau pengayaan atau suplemen. Yang kedua sebagai pengganti sebagian atau blended tadi ya. Yang ketiga adalah pengganti seluruhnya atau replace. Ini sebagai fungsi. Kalau di modelnya yang ketiga itu full online ya. E-learningnya full online. Kita bisa melihat hubungannya dengan grafik seperti ini. Untuk fungsi e-learning yang pertama itu e-learning sebagai tambahan. Jadi untuk yang diutamakan adalah kelas konvensionalnya. E-learningnya hanya tambahan. Jadi sebagian kegiatan belajar dilaksanakan e-learning. Yang kedua itu sebagai pengganti. Jadi harusnya dilaksanakan konvensional, tapi bisa juga item itu harus dilaksanakan e-learning sebagai penggantinya. Yang ketiga itu sebagai pengganti keseluruhan. Jadi kelas konvensional digabung jadi satu menjadi sebuah pembelajaran, lingkungan belajar yang disebut dengan e-learning. Ini fungsinya. Komponen pendukung e-learning apa? Untuk melaksanakan e-learning paling tidak ada 5 komponen yang diperhatikan. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, di mana kita butuh adanya komputer, laptop, network maupun tablet. Yang kedua tentu perangkat lunak atau software dari e-learning, di mana software e-learning ini kita bagi menjadi 3, yaitu Learning Management System atau LMS,
Learning Content Management System atau LCMS, dan Social Learning Network atau SLN, disebut juga dengan Social Network atau SN, ada yang menyebut seperti itu. Yang ketiga, infrastruktur. Jadi harus terkoneksi dengan internet ya, di situ ya. Yang D-nya adalah konten pembelajarannya. Apa yang ingin disampaikan dalam pembelajaran itu, ini berada di konten pembelajaran. Yang kelima atau E, strategi interaksi atau komunikasi pemanfaat e-learning dalam pembelajaran. Nanti di sana akan dimunculkan apa saja, post, ruang diskusi kah, atau tugas kah, atau bagaimana. Itu di strategi interaksi antara pemateri dengan yang diberi materi, seperti itu. Ini komponen pendukung dari e-learning. Kalau konten belajar itu mungkin cenderung ke kurikulum ya, atau struktur kurikulum atau struktur pembelajaran apa saja. Kalau strateginya itu bagaimana berinteraksinya. Ini komponennya, lanjutnya kita lanjutkan ke bagan dari komponen pendukung. Jadi kita bisa menggambarkan bagannya. Kalau di konvensional yang di tengah ini ya, di konvensional itu tatap muka antara siswa dan guru. Ini bisa diganti dengan model e-learning. Yang pertama tentunya harusnya ada konten, materi, kurikulum yang ada. Dari situ materi itu, konten itu harus dimiliki dulu, yaitu komputernya. Nah, konten ini dimasukkan di komputer atau di hardware-nya. Nah, hardware dengan software itu bertemu akan menghasilkan yang berisi konten, akan menghasilkan suatu interaksi di mana interaksi itu nantinya ada diperoleh karena adanya infrastruktur. Jadi kelima komponen itu sangat saling terkait. Kalau salah satu tidak ada, tidak akan bisa terjadi kegiatan e-learning atau pembelajaran dengan jaringan. Kita lanjutkan berikutnya, jenis-jenis e-learning, jenis-jenis perangkat lunak pendukung kelas maya atau jenis-jenis softwarenya apa saja. Tadi sudah disebutkan, yang pertama adalah LMS atau Learning Management System. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola pembelajaran, mengirim konten, atau konten delivery system, melacak aktivitas daring seperti memastikan kehadiran dalam kelas maya, memastikan waktu pengumpulan tugas, dan melacak hasil pencapaian siswa. Adapun yang termasuk dalam LMS itu ada model, ada Dagus, dan ada etude. Tetapi untuk LMS dengan yang tipe kedua itu nanti sebenarnya ada dua layanan yang mungkin saja nanti contoh itu. Contoh LMS juga dia menyediakan LCMS, jadi yang kedua. Nah, yang kedua adalah Learning Content Management System, di mana aplikasi ini cenderung digunakan oleh pemilik konten. Nah, saya harus mendaftar dulu, menyimpan, menggabungkan, atau terus mengelola dan mempublikasikan konten pembelajaran untuk menyampaikan bisa disampaikan melalui web, bentuk cetak maupun CD. Jadi Learning Content Management System itu cenderung pada pembuatan pembelajarannya, walaupun tidak mutlak seperti itu. Nanti contoh-contohnya Claro Lin atau Educo Solution, di mana model atau Educo atau Edututor juga dia menyediakan LMS maupun LCMS. Apa bedanya? Nah, nanti kita bahas ya. Yang ketiga, Social Learning Network atau SLN, atau disebut juga dengan Social Network. Aplikasi ini yang sekarang sering digunakan ya, karena kecenderungan manusia itu berhidup sosial ya, dengan adanya interaksi yang banyak, mungkin diharapkan pembelajaran akan lebih baik lagi. Di mana SLN ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang saling bertukar informasi, komentar, pesan, gambar maupun audio video. Contohnya ya Edmodo itu sudah ke SLN, Facebook, Twitter dan sebagainya. Itu kalau Facebook digunakan untuk pembelajaran ya bisa kita gunakan untuk classmate. Apa perbandingan antara LMS dengan LCMS?
ternyata perbedaan utamanya adalah LMS itu merupakan media interaksi antar siswa dan guru ya. Sedangkan LCMS itu media yang digunakan oleh penulis konten, dalam hal ini mungkin guru atau perusahaan penerbit tertentu. Nanti bentuknya bisa di outputkan sebagai web atau CD dan sebagainya kalau LCMS ya. Sampai sini sudah paham belum? Kalau belum, kita bandingkan ya LMS dan LCMS. LMS mulai pendaftaran, ada administrasi siswa. Kalau LCMS itu pengembang konten secara bersama dilengkapi dengan template. Jadi orang-orang yang membuat materi, kurikulum, materi pembelajaran itu cenderung di LCMS. Kalau LMS mulai pendaftaran dari yang menggunakan maupun pengguna. Pengelolaan aktivitas kelas untuk LMS. Itu. Kalau yang LCMS yang dikelola apa? Isinya, kontennya, konten pembelajarannya. Kalau LMS itu mengelola kelasnya, pesertanya itu kan. Kalau LCMS cenderung ke konten atau kurikulumnya. Terus LMS pengelolaan kurikulum dengan sertifikasi. Sedangkan LCMS mempublikasikan atau menyebarluaskan hasil konten tersebut. Terus pengelolaan kompetensi untuk LMS di LCMS integrasi alur kerja, ada urutan tertentu. Yang LMS ada pelaporan ya, laporan evaluasi kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Kalau LCMS antar muka yang terintegrasi dengan LMS. Jadi ketika sudah kontennya di LCMS itu berarti sebagai dasarnya ya, dari LMS itu bisa nanti disambungkan ke LMS, jadikan LMS sehingga bisa diakses oleh siswa. Terus LMS itu ada pengolahan rekaman pelajaran, musuh pengembangan bahan pembelajaran. Itu kalau kita bandingkan antara LMS dengan LCMS. Sekarang kalau LMS, LCMS terhadap social network bagaimana atau SN. Kalau tadi LMS dan LCMS itu sebagian besar dari ini kurang perhatikan daya sui adaptasi ya, antara pengguna dengan atau kurikulumnya dengan yang penggunanya. Fleksibilitasnya juga kurang dan hubungan sosialnya juga cenderung kurang karena interaksi itu dibuat pada LMS dan LCMS masih mengacu pada materi. Hal ini dimana hal ini menjadi kelemahan dari LMS dan LCMS. Sedangkan social network atau SN itu berupa sebuah jejaring yang memuat interaksi sosial dan hubungan interpersonal. Satu peserta dengan peserta lain dimungkinkan untuk berinteraksi. Kalau di LMS, LCMS itu interaksinya mungkin antara guru dengan siswanya, siswa dengan siswa masih kurang ya waktu-waktu dulu. Sekarang mungkin sudah dikembangkan ke ini ya, ke SN atau social network, di mana dimungkinkan antar peserta pun bisa berinteraksi, bisa berdiskusi, bisa saling tukar pendapat. Mekanisme bersosialisasi melalui jaringan ini telah terbukti dapat meningkatkan hubungan interpersonal dan memfasilitasi komunikasi nonverbal melalui media seperti audio, video maupun gambar sehingga pembelajaran meningkat. Karena adanya keaktifan belajar, tentu pembelajaran akan meningkat. Itu perbandingan. Sekarang kita bahas ke jenis-jenis dari social learning network. Social learning network. Yang pertama ada Einstein. Alamatnya www.einstein.com, ditujukan bagi pembelajar dewasa atau pendidikan tinggi. Jadi bisa menggunakan pembelajaran seumur hidup. Anda coba bisa akses ini ya, buat akunnya terus menggunakannya. Yang B, Sophia, merupakan SLN yang menyediakan ribuan tutorial akademik yang diajarkan oleh guru dengan berbagai model instruksional dan dapat diikuti oleh pembelajar dengan berbagai model pembelajaran. Wow. Sophia ya, www.sophia.org. Remic Learning, Remic Learning juga ini oleh Bill Gates, The Bill dan Melinda Gates Foundation menyediakan SLN yang dapat diatur sesuai selera sekolah, perpustakaan, museum, institusi lainnya yang membutuhkan. Yang ini yang keempat ini juga ini sering digunakannya di sekolah zoologi ya. Kemarin pada saat pandemi mungkin ada sebagian yang menggunakan sekolah menggunakan zoologi. Nah, ini LMS sekaligus SLN ya.
Terus yang Edmodo ini juga sering digunakan oleh sekolah-sekolah. Ini sama dengan mirip dengan zoologi. Tapi keunggulan di Edmodo itu lebih familiar karena terlebih dahulu ada media sosial yang mirip bentuknya dengan Edmodo, yaitu Facebook. Sehingga sangat recommended untuk menggunakan Edmodo. Itu untuk materinya. Tentunya dari materi tersebut Anda bisa memahami mengapa e-learning dibutuhkan dalam pembelajaran saat ini, jelaskan model e-learning yang Anda ketahui, jelaskan perangkat lunak pendukungnya, sebutkan perbedaan LMS. Menurut Anda sebagai siswa, perangkat lunak pendukung apa ya? Terima kasih atas waktu menontonnya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.